Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kecerdasan ya. Jadi pada video kali ini kita tidak membahas dulu mengenai pelajaran PPKN, oke? Nah, kenapa kita harus membahas mengenai jenis-jenis kecerdasan ini? Supaya kita tahu sebenarnya kita memiliki kecerdasan di bidang apa, seperti itu ya. Karena setiap anak atau setiap manusia itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekalipun dia anak kembar, pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi di sini supaya kita tidak ada lagi nih pertanyaan, kok teman aku bisa seperti ini ya, sementara aku tidak bisa seperti ini. Itu karena kita memiliki jenis kecerdasan yang berbeda. Nah, langsung aja yuk kita lihat apa aja jenis-jenis kecerdasan itu. Nah, ini dia, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya ada 8 macam-macam dari jenis kecerdasan itu. Apa aja itu? Yang pertama itu ada kecerdasan bahasa. Selanjutnya ada kecerdasan matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan jasmani ataupun kinestetik ya, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh setiap kecerdasan ini berbeda ya, antara kecerdasan bahasa dengan kecerdasan musikal itu setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memaksakan ya seseorang ini harus bisa seperti saya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia memiliki jenis kecerdasannya sendiri, berbeda dengan kita. Misalnya kita memiliki kecerdasan di bidang bahasa, seperti itu. Kalau kita memiliki kecerdasan di bidang bahasa, kita kemungkinan akan lebih unggul di bidang bahasa dibandingkan di bidang musik, seperti itu ya. Jadi tergantung kepada sebenarnya kita ini kecerdasannya itu apa, seperti itu. Nah, di sini kita bahas dulu yuk satu-satu supaya kita mengerti sebenarnya kita termasuk ke dalam jenis kecerdasan yang mana, oke? Nah, ini dia. Yang pertama, kita akan mulai dari kecerdasan bahasa. Nah, ini dia, bahasa. Jadi, orang-orang yang memiliki kecerdasan di bidang bahasa ini, mereka berpikir melalui kata-kata. Ya, berpikir melalui kata-kata. Jadi di sini mereka pintar untuk mengolah kata. Nah, jadi di sini mereka memiliki suatu kegemaran ya ataupun kesukaan, yaitu jika kalian memiliki kecerdasan bahasa, kalian itu akan tertarik dengan membaca. Selanjutnya menulis dan bercerita. Nah, jadi kalau misalnya kalian pintar bercerita, selanjutnya kalian suka menulis, suka membaca, pokoknya yang berhubungan dengan kata-kata. Nah, disinilah kalian harus tahu bahwa kalian itu memiliki kecerdasan di bidang bahasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan di bidang bahasa ini? Yang mereka butuhkan yaitu adalah buku, alat rekam, alat tulis, jurnal, dan mereka juga membutuhkan teman ataupun lawan bicara untuk mengobrol, seperti itu ya. Mengobrol ataupun berbicara. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh seseorang yang memiliki kecerdasan di bidang bahasa, seperti itu. Nah, gimana nih kira-kira apakah kalian memiliki kecerdasan di bidang ini? Nah, kita lanjut ya, kecerdasan yang kedua. Nah, ini dia kecerdasan yang kedua itu adalah kecerdasan matematis. Oke. Nah, cara berpikir orang yang memiliki kecerdasan matematis ini yaitu melalui penalaran.
Nah, jadi orang-orang ini hebat jika melakukan suatu penalaran seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di matematika itu kan ada pelajaran namanya silogisme seperti itu. Nah, jadi seperti itu mereka berpikir melalui penalaran. Nah, khusus untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan matematis ini, mereka memiliki kegemaran ataupun ketertarikan untuk melakukan eksperimen ataupun uji coba ya. Selanjutnya tanya jawab dan yang pasti adalah melakukan penghitungan ataupun berhitung. Nah, jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan matematis ini yaitu adalah buku, eksperimen, teka-teki, dan museum. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan matematis ini mereka inilah kegemarannya dan ini yang mereka butuhkan untuk menunjang dari kegemaran yang ada ini seperti itu ya. Kita lanjut lagi, kecerdasan yang ketiga. Nah, ini selanjutnya adalah kecerdasan spasial. Ya. Jadi, cara berpikir mereka itu melalui ruang dan gambar ya. Melalui ruang dan gambar. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial ini, mereka tertarik ataupun memiliki kegemaran terhadap yang pertama mendesain, selanjutnya menggambar dan mencoret-coret ya. Nah, apa aja yang mereka butuhkan untuk menunjang kecerdasan yang mereka miliki yaitu adalah video, film, selanjutnya permainan Lego dan permainan untuk mengasah imajinasi seperti itu. Nah, jadi di sini kan kita bisa lihat nih, kalau misalnya anak-anak yang lebih cenderung ataupun suka untuk menggambar ya, terus tuh mendesain, mencoret-coret. Nah, kita bisa lihat nih kira-kira anak itu menjurus ke kecerdasan apa ya. Jadi kurang lebih dia akan masuk ke dalam kecerdasan spasial. Kenapa? Karena dia berpikir melalui ruang dan gambar ya. Jadi pikirannya itu melalui ruang dan gambar. Nah, kita lanjut lagi kecerdasan selanjutnya. Ya, ini adalah kecerdasan kinestetis jasmani. Ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan di bidang kinestetis jasmani ini, mereka berpikir melalui sensasi fisik. Nah, jadi di sini mereka lebih banyak mengeluarkan ataupun menggunakan tubuhnya untuk melakukan suatu aktivitas fisik seperti itu. Jadi mereka yang memiliki kecerdasan kinestetik ini, mereka memiliki kegemaran ataupun ketertarikan yang pertama menari, berlari, melompat ya, ataupun berolahraga. Seperti itu. Pokoknya tubuhnya ini digunakan lah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa aja kebutuhan mereka? Yaitu mereka sangat butuh untuk bergerak, berolahraga ataupun menari. Pokoknya segala sesuatu yang digunakan, pokoknya segala sesuatu yang menggunakan fisiknya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, ya ini adalah kecerdasan musikal ya. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal ini, mereka berpikir melalui irama dan nada. Ya, irama dan nada. Nah, biasanya misalnya nih ada orang-orang yang suka mendengar musik, terus tuh dia hafal lirik-lirik musik ya, gampang untuk membaca not. Nah, itu kita bisa melihat bahwa dia pasti memiliki kecerdasan musikal ini seperti itu. Nah, kira-kira apa aja kegemarannya untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal? Yaitu mereka suka bernyanyi, selanjutnya bersenandung dan bermain musik ataupun mendengarkan musik seperti itu. Nah, yang mereka butuhkan yaitu untuk menyalurkan kecerdasan yang mereka miliki yaitu adalah klub paduan suara, selanjutnya main alat musik, bernyanyi bersama, dan menonton konser seperti itu ya. Nah, selanjutnya lagi kita lihat, ini ada kecerdasan
personal ya. Jadi ada interpersonal, ada intrapersonal. Kita harus tahu ya apa bedanya antara inter dan intra. Nah, kalau interpersonal, jadi itu mereka berpikir dengan berinteraksi bersama orang lain ya. Jadi mereka membutuhkan orang lain sebenarnya. Nah, kegemarannya apa? Yaitu mereka suka memimpin, mereka suka mengorganisasi, dan juga mereka suka mengobrol. Nah, biasanya orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini mereka sangat luas pergaulannya ya. Banyak teman, selanjutnya di dalam lingkungan itu banyaklah orang-orang yang kenal dengan dirinya ya. Jadi untuk mendukung kecerdasan yang mereka miliki, apa yang mereka butuhkan? Yaitu mereka sangat membutuhkan teman, pertemuan sosial, dan organisasi. Nah, disinilah mereka akan menyalurkan kegemarannya itu menggunakan teman yang ada. Selanjutnya melakukan pertemuan-pertemuan sosial dan ikut ke dalam klub organisasi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke intrapersonal. Nah, ini dia kecerdasan intrapersonal. Jadi, cara berpikir orang-orang yang ada dalam intrapersonal ini, mereka berpikir berhubungan dengan perasaan dan refleksi ya. Tadi kalau interpersonal mereka berhubungan dengan teman ya. Seperti itu. Kalau intra berhubungan dengan perasaan dan refleksi. Mereka lebih memajukan ataupun mendahulukan perasaannya seperti itu. Nah, apa aja kegemaran yang mereka miliki? Ya, yaitu mereka suka untuk menyusun tujuan, selanjutnya melamun dan merencanakan. Nah, seperti itu yang mereka miliki kegemarannya. Jadi orang-orang intrapersonal ini itu memiliki hidup yang sangat visioner ya. Ini sudah di plan-nya. Apa aja yang mau mereka lakukan, mereka suka melakukan itu ya. Mereka suka untuk membuat suatu perencanaan. Selanjutnya, apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan tempat rahasia. Selanjutnya, waktu menyendiri dan kegiatan yang direncanakan sendiri. Nah, untuk orang-orang intrapersonal ini, mereka sangat suka melakukan me time. Ya. Nah, me time setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang suka menonton untuk mengisi me time-nya, ada yang suka ke kafe sendirian ya, ada yang dengan membaca buku, mendengarkan musik dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kecerdasan yang selanjutnya. Nah, ini kecerdasan yang terakhir yaitu adalah kecerdasan naturalis. Apa itu? Nah, untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis, mereka berpikir melalui alam dan makhluk hidup. Ya, jadi mereka sangat tertarik dengan alam dan makhluk hidup. Nah, sehingga di sini mereka memiliki kegemaran untuk memelihara binatang, selanjutnya berkebun dan peduli pada lingkungan. Nah, pokoknya dalam kesehariannya dan kehidupannya, mereka selalu mendahului alam dan makhluk hidup. Ya, tidak mau merusak, selanjutnya tidak mau merecoki kehidupan alam dan makhluk hidup lainnya seperti itu. Meskipun itu binatang ataupun tumbuhan. Nah, apa aja kebutuhan yang mereka miliki? Mereka memiliki kebutuhan untuk akses ke alam. Ya, supaya mereka bisa mudah melakukan kegemarannya seperti itu. Nah, selanjutnya mereka juga butuh melakukan bercocok tanam dan mendaki gunung. Nah, ini dia yang terakhir, itu adalah kecerdasan naturalis. Nah, mungkin segini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, jadi saya harap dengan adanya video ini kalian bisa mengetahui kalian itu sebenarnya memiliki kecerdasan di bidang apa, seperti itu ya. Nah, terima kasih. Semoga hari kamu semakin seru. Bye-bye.